Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah berkesempatan hadir di pertemuan P2K2 pada bulan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ayu yang telah memberikan tempat dan waktunya untuk kita adakan pertemuan di rumah Ibu Ayu. Bagaimana Ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi acara kita hari ini berjalan dengan baik. Allahumma amin. Oke Ibu, sekarang kita akan membahas tentang materi sesi 12 ya. Nah, sesi 12 pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Tapi dalam sesi ini kita akan mengambil subtopik tentang pengertian penelantaran. Nanti kita akan membahas tentang studi kasus Tasripin. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke penelantaran, pengertian penelantaran, kita biar semangat ya. Kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Kita ice breaking seperti pertemuan sebelumnya tentang hak-hak anak. Tepuk hak anak. Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, hak berkembang, dilindungi, partisipasi. Oke, kita ulang ya. Tepuk hak anak, hak hidup, hak berkembang, Dilindungi. partisipasi. Oke, jadi ada berapa hak-hak anak Ibu? 4. Ada 4. Kita review dulu ya. Apa aja? Yang pertama, Hak hidup. hidup. Terus Hak hak berkembang. berkembang. Terus Hak dilindungi. Terus partisipasi. partisipasi. Oke, berarti Ibu semua masih ingat ya apa hak-hak anak. Nah, Ibu, sekarang saya tanya, apabila hak-hak anak tidak terpenuhi, maka akan terjadi penelantaran. Oke, Ibu-ibu di sini tahu nggak apa itu penelantaran? Penelantaran itu seperti membiarkan. Ya, membiarkan anak gitu ya. Orang tua membiarkan anaknya, menelantarkan anaknya lepas dari tanggung jawabnya. Nah, itu. Ibu-ibu di sini ada nggak yang tidak bertanggung jawab sama anaknya? Ada yang lepas tanggung jawab? Tidak ya. Oke, berarti ibu-ibu hebat semuanya. Nah, di sini kita akan studi kasus, kita akan melihat kasus dari kita mempelajari kasus-kasus yang ada. Salah satunya kasus Tasripin. Oke, jadi di kasus Tasripin ini ada kasus yang akan kita bahas. Kita buka lembar kerja 12.1 atau buku pintar. Ibu bawa buku pintar? Bawa ya. Nah, dibuka di halaman 33. Sudah ketemu? Sudah. Oke, kalau sudah ketemu, Ibu silahkan baca. Ibu Ayu ya. Oke, silahkan dibaca Ibu Ayu. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilowong, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat
sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan menjaga adik-adiknya saat dan mengaji di musola depan rumahnya. Oke, terima kasih Ibu Ayu yang telah membacakan tentang kisah Tasripin. Dari kisah Tasripin tadi, Tasripin itu berumur berapa? 12 tahun. Punya adik berapa? 3 orang. Terus apa yang dia lakukan terhadap adiknya? Menghidupi adik-adiknya. Menghidupi adik-adiknya. Orang tuanya kemana? Ayahnya ke Kalimantan, ibunya meninggal, ya kan? Nah, Tasripin harus menghidupi adik-adiknya, harus bekerja. Padahal usia Tasripin baru 12 tahun. Nah, dari sini Ibu ada nggak di desa ini atau di mana yang Ibu tahu kasus yang sama seperti cerita yang sama seperti Tasripin? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Oke, Ibu Juleha silakan. Ya, tapi di desa sebelah. Oh, desa sebelah, nggak ada di desa sini ya? Ada. Kalau di desa sini ibu-ibunya Hebat. hebat. Oke, berarti di desa sebelah. Oke, silakan Ibu. Jadi begini, Bu, dia orang tuanya pisah. Jadi dia namanya Arya. Ya. Namanya Arya. Punya adik satu perempuan. Satu perempuan. Arya ini umurnya 13 tahun. 13 tahun. Dia karena tak ada yang menghidupi, jadi Arya ini yang menghidupi adiknya. Ya. Dan putus sekolah. Ya. Kerjanya seperti tidak menentu, seperti dia rondol sawit, Ya. muat sawit, seperti Ya. itu. Jadi karena ada faktor tertentu, jadi dia menghidupi adiknya tadi. Adiknya berapa orang? Satu. Satu orang. Ya. Dia yang kasih uang Ya, jajan, terus? yang memasak kan, yang memandikan adiknya. Ya. Seperti itu. Oh, begitu Bu ya. Di desa sebelah Bu ya. Ya. Desa di sini. Ya. Tadi itu ceritanya Arya Bu ya. Ya. Orang tuanya pisah, terus dia harus menghidupin adiknya. Usia dia baru 13 tahun. Padahal usia 13 tahun masih usia sekolah. Nah, tapi karena dia tidak dibantu, ditelantarkan orang tuanya karena orang tuanya berpisah, maka dia yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Terhadap adiknya tadi dia merondol, dia kerja serabutan, terus mengurus adiknya, memberi makan adiknya, masakin, mandikan segala macam Bu ya. Jadi ibu-ibu dari cerita tadi apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Bahwa kita harus ada rasa peduli. Rasa peduli, kita harus peduli ya terhadap Tasripin atau si Arya tadi ya. Terus ada lagi Bu? Rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab sebagai orang tua, meskipun kita berpisah, kita harus mengurus anak kita yang ada. Iya. Seperti bapaknya Tasripin yang di Kalimantan seharusnya pulang ke Riau, ya kan? Nah, pulang ke Riau untuk menafkahi Tasripin dan adik-adiknya. Oke Ibu, jadi penelantaran itu melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, baik itu secara rohani maupun jasmani. Padahal anak-anak kita membutuhkan kasih sayang terhadap kita. Ada hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti apa tadi? Hak hidup,
saat dia susah, ya kan? Ya. Nah, terus kalau misalnya dia tidak dilindungi, bagaimana? Dia merasa terancam. Besok aku harus bagaimana? Besok bisa nggak aku ngasih adikku makan, gitu kan? Nah, seperti itu. Dan perkembangannya pun akan terganggu, seperti itu. Nah, kita ulangi lagi ya tadi hak-hak anak. Hak-hak anak, hak hidup, hak berkembang, dilindungi, partisipasi. Nah, kita sebagai orang tua harus melengkapi hak-hak anak ini. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semua? Nah, dari sini ada yang ingin mengambil kesimpulan? Silakan Ibu Juleha. Kesimpulannya bahwa kita harus memenuhi hak-hak anak seperti hak hidup, hak berkembang, hak dilindungi, dan hak partisipasi Agar tidak terjadi penelantaran. Oke, terima kasih Ibu Juleha yang telah menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Ibu, kita tidak boleh menelantarkan anak, ya. Ya. Seandainya anak itu tidak ada orang tuanya, kita wajib menolong, ya, memperhatikan. Atau ada keluarga dekatnya, kita sampaikan kepada keluarga dekatnya, jangan ditelantarkan anaknya, ponakannya, saudaranya, gitu Bu ya. Ya, agar anak ini terpenuhi hak-haknya seperti hak hidup, berkembang, partisipasi, dan dilindungi. Agar anak ini menjadi anak yang cerdas, sehat, tinggi, terus pintar, sukses di kemudian hari. Oke Ibu? Oke. Oke. Mungkin ini sesi 12 tentang penelantaran anak ya. Selanjutnya ibu-ibu nanti sampaikan di rumah kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, sampaikan bahwasanya kita tidak boleh menelantarkan anak, harus dipraktekkan di rumah. Oke, pertemuan selanjutnya akan kita adakan di rumah Ibu Juleha dan dengan waktu yang sama. Nanti selanjutnya ibu-ibu praktekkan di rumah. Jangan sampai kita menantarkan anak, kita harus memenuhi kebutuhan anak dan hak-hak anak. Oke Ibu siap? Siap. Baiklah Ibu, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat dan ini bermanfaat jika Ibu melaksanakannya. Pada ibu-ibu semua, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya.